Gadis ini menyelamatkan pria yang terluka parah tapi tak disangka dibutakan olehnya. Dia patah hati dan putus asa untuk melompat dari Zuxian. Dia hanya seorang gadis biasa. Hari ini, tanpa sengaja melihat pria itu sekarat, ia membawanya pulang untuk berobat. Setelah berbulan-bulan pemulihan, tubuhnya telah pulih. Keduanya perlahan jatuh cinta. Tapi gadis itu tidak tahu sang pria bukan manusia. Dia adalah Xiao Hei, pangeran dari suku surgawi. Dia membawa gadis itu ke surga. Saat ini, ia sudah berhamil. Tetapi jika dewa mencintai manusia, itu bertentangan dengan hukum surga. Ye Hua harus menyembunyikannya. Setelah melahirkan, dia akan memohon kepada Tuhan untuk menikahi gadis itu. Tak disangka bahwa selir Ye Hua menemukan keberadaannya. Tunggu sampai Xian selesai melahirkan. Selir yang jahat menggunakan trik untuk mengelabuinya agar pergi ke Zuxian. Melihat Ye Hua berdiri di belakangnya, terburu-buru bergegas ke bawah. Karena itu, selir juga menjadi buta. Ia dengan panik di depan Ye Hua. Memfitnah Xian mendorongnya ke bawah tebing. Kaisar surgawi awalnya menentang dewa dan manusia yang saling jatuh cinta. Ia memerintah untuk mencungkil mata Xian. Juga memaksa Ye Hua untuk melakukannya sendiri. Tapi selir masih belum mau melepaskannya. Memaksanya untuk melompat ke Zuxian lagi. Xian sangat sedih dan menamai putranya Ali. Dengan arti putus dan jangan bertemu lagi. Dengan Ye Hua untuk mengakhiri cinta. Awalnya, dia bilang dia akan melindungi Xian. Sekarang dia tahu Xian terluka. Tapi masih mencungkil matanya. Xian sangat patah hati dan melompat turun ke Zuxian. Kalau bisa memilih lagi. Dia berharap belum pernah bertemu pria ini. Dia berubah menjadi rubah berekor 9 yang jatuh ke Taman Persik. Ketika dia sadar, dia melupakan semua kenangan kehidupan masa lalunya. Kenapa aku di Taman Persik ini? Kamu tertidur lelap. Bahkan juga mimpi. Tapi aku nggak ingat apapun. Kalau nggak ingat, bagus. Mimpi itu sangat menyakitkan. Awalnya mengira mereka berdua sudah kehabisan takdir. Tapi takdir selalu memang ajaib. Dalam kehidupan ini, dia adalah putri Tan Hao. Bertunangan dengan putra mahkota suku surgawi. Selama perayaan ulang tahun Raja Naga Donghai, Xian bertemu bocah. Ialah putranya dan Ye Hua. Tapi Xian tidak lagi mengingat kenangan kehidupan sebelumnya. Lucu nakal Ali membuatnya tertawa terbahak-bahak. Dua orang bersenang-senang. Seorang wanita menggertak Ali. Xian segera menyerangnya. Pada saat ini, Ye Hua muncul. Ia pikir Xian menindas Ali. Dia langsung menyerangnya. Selama pertarungan, penutup mata secara tidak sengaja jatuh. Ia tercengang. Bukankah ini istri yang aku dambakan siang dan malam? Tapi karena kehidupan sebelumnya, matanya dicungkil. Jadi kehidupan ini hanya perlu kontak dengan cahaya. Matanya akan sangat sakit. Ali dengan senang hati berlari untuk memanggilnya ibu. Hal ini menyebabkan Xian bingung. Ye Hua juga menyentuh wajahnya. Kurang ajar, sampai Raja Naga muncul. Ye Hua baru tahu kalau dia salah orang. Wanita di depannya meski bukan istrinya. Tapi mereka bertunangan satu sama lain. Jadi Ye Hua mulai menggodanya. Saat ini, selir juga datang. Xian terpikat oleh matanya. Dia memiliki mata alami yang indah. Dia tidak tahu ini adalah matanya. Xian bertemu pamannya untuk mengetahui tentang istri Ye Hua. Mengetahui dia meninggal 300 tahun yang lalu. Setelah mendengarnya, Xian agak sedih. Ye Hua mau menggoda Xian, jadi ia membawa putranya ke Tan Hao. Siapapun yang mengejarnya tidak akan meninggalkan. Ia bilang ia menyukainya. Xian bilang ia tidak punya perasaan padanya. Dan menyuruhnya kembali ke surga dan menikahi istri lain. Bahkan jika 10 mil bunga persik terbakar. Aku hanya butuh bunga selamanya di hatiku. Mungkin Ye Hua sangat percaya diri. Jika selama ia tinggal di Tan Hao, keduanya tidak jatuh cinta, pertunangan akan dibatalkan. Xian dengan tegas mengatakan bahwa dia sama sekali tidak akan memiliki perasaan padanya.
Jadi ia segera setuju. Keesokan harinya, Yehua dan putranya bersikeras memintanya untuk membawanya untuk mengamati sekeliling. Xian baik cantik maupun baik, jadi dia setuju dengan syarat mereka. Ajak kalian berdua jalan-jalan di kota Matya. Tan Hao ada banyak yokai di jalan. Mereka tinggal di sini. Yehua tanpa malu-malu memegang tangan Xian di jalan. Bahkan Ali adalah anak mereka. Yokai mendukung dan selamat mereka. Konon, ingin memegang hati seseorang, maka Anda harus tahu cara memasak. Yehua mulai memamerkan keterampilan memasaknya. Keterampilan masaknya sangat bagus. Xian terus-menerus memujinya. Trik ini sangat berguna. Hubungan antara keduanya jauh lebih harmonis. Yehua merasa bahwa dia harus mengambil kesempatan ini. Sampai malam, ia mau tidur bersama dengan Xian. Sungguh mengejutkan, dengan syarat absurd seperti itu. Ia pikir Xian akan memarahi dan mengusirnya. Tak disangka, ia segera setuju. Yehua lagi-lagi melampaui batas keinginan untuk memeluknya hingga tertidur. Xian yang malang jatuh di tempat tidur karena ketakutan. Keesokan harinya, Ali berdiri berjinjit untuk mengambil anggur untuk diminum. Xian yang baik hati tentu saja akan membantu bocah. Tapi toleransi bocah ini tidak baik. Ia baru minum 2 gelas sudah mabuk. Hal ini membuat Yehua sangat khawatir. Xian, bercanda harus tahu berbatas. Kamu memperlakukanku tidak peduli bagaimana ku bisa mentolerir. Tapi jika Ali menyakiti di Tan Hao, aku pasti tidak akan memaafkan. Kata-kata Yehua membuatnya berpikir lama. Semakin ia memikirkannya, semakin marah, jadi ia telah minum alkohol. Tak berapa lama, cacing kecil datang untuk melaporkan seseorang datang ke Tan Hao untuk menangkap bocah. Siapa yang berani lakukan gitu di daerahku? Xian buru-buru kembali ke Tan Hao. Ternyata, itulah selir yang pernah menyakitinya di kehidupan sebelumnya. Bertemu Xian, dia mulai mengejek. Tapi Xian nggak peduli. Saat ini, Yehua juga datang ke sana. 2 orang menunjukkan cinta di depan selir. Ia marah banget. Agar membalas dendam Xian, dia akan bekerja sama dengan putri ras iblis. Seseorang yang ingin melenyapkan musuh. Seseorang yang ingin menghidupkan kembali anaknya. Keduanya kerja sama. Mereka mencuri mayat beku Tuan Xian. Minta dia ke wilayah ras iblis. Mau ia meninggal di sini. 70.000 tahun yang lalu, Dewa Mo Yuan dari klan surgawi telah melawan iblis selama 7 hari 7 malam. Mo Yuan menyegel iblis di es besar. Tapi dia sendiri juga membeku. Sejak itu, Xian mulai menunggu tanpa henti. Hari ini, saat ia tidur, dia bereinkarnasi sebagai orang yang bertemu dengan Mo Yuan yang telah reinkarnasi. Itu adalah Yehua saat ini. Tapi keduanya juga nggak tahu. Namun, ketika Xian mengubah hidupnya menjadi manusia, seluruh hidupnya terlalu menyakitkan. Jadi ia memutuskan untuk minum air lupa cinta. Ia memilih untuk melupakan segalanya dalam kehidupan itu. Dia bisa hidup kembali. Hanya rindu saja cintanya pada Mo Yuan. Agar menyelamatkannya, Xian pergi ke ras iblis sendirian. Tapi di sini ada semua jenis jebakan yang dipasang. Menjadi putri Tan Hao, ia sangat berbakat. Jika bertemu iblis, lawan iblis. Bertemu monster maka melawan monster. Dapatkan lebih banyak bantuan dari pamannya. Dia bisa dengan cepat mengalahkan iblis. Langsung bertarung 300 pertempuran dengan iblis. Mengalahkan terlepas dari siang dan malam. Pada akhirnya, Xian yang lebih kuat. Selama pertarungan, Mo Yuan yang tersegel perlahan-lahan melayang menuruni tebing. Di atas es adalah putra iblis. Keduanya mencoba menariknya kembali sekarang. Xian menggunakan ekor rubahnya untuk menahannya. Tapi putra iblis masih jatuh dari tebing. Dia sangat sedih. Pukul Mo Yuan dengan palu. Xian mengabaikan keamanannya sendiri. Berbaring untuk melindungi Mo Yuan. Melihat Mo Yuan akan jatuh dari tebing. Sebuah pedang bergegas untuk menghentikan gunung es agar tidak jatuh.
Ketika iblis berniat memukul lanjut, Yehua segera muncul untuk mengendalikannya. Tapi tetap dengan lembut maafkan dia cara hidup. Yehua mengantar Xian dan Ali ke dunia manusia. Xian selalu merasa bahwa segala sesuatu di sini sangat familiar. Ia tidak tahu mengapa hatinya sedikit sakit. Adegan samar muncul di kepalanya. Yehua menceritakan kisah dia dan istrinya. Xian tersentuh dengan kisah cinta mereka. Ia agak sedih. Pada malam, mereka melepaskan lentera. Xian selalu merasa seperti dia melupakan sesuatu. Saat ia berdoa, ia telah berdoa keinginan yang aneh seperti kehidupan lampau. Semoga sejati San Seng San Si Si Li Tao Hua. Akankah lentera di langit membantunya memenuhi keinginannya? Keesokan harinya, Xian menyisir rambut Yehua. Mereka berharap waktu akan berhenti sekarang. Xian berjalan di depan mayat yang membeku Mo Yuan. Ia bilang dia sudah menunggunya selama 70.000 tahun. Hampir melupakan seperti apa penampilannya. Dia bertemu pamannya untuk mendengar tentang cerita itu 300 tahun yang lalu. Jika kamu lupa, jangan coba-coba mengingat apa yang telah terjadi. Biarkanlah berlalu. Kau salah orang. Belum tentu salah. Dia bilang menunggu seseorang terlalu lama. Akan gak peduli dengan bertemu lagi. Yehua berkata bahwa tidak peduli berapa lama ia menunggu, ia akan bertemu lagi suatu hari nanti. Cinta di antara keduanya tumbuh dengan cepat. Xian juga mulai pedulinya. Yehua mengantarnya ke surga untuk mengadakan pernikahan. Selir melihat dua orang berpegangan tangan dan kembali bersama. Ia sangat marah. Ketika Yehua tidak ada di sana, dia mulai mengarang cerita di depan Xian. Katakanlah Yehua adalah mesum. Dan ambil kesempatan untuk membunuh Xian. Akibatnya, membuat hewan peliharaannya mati. Apalagi, ia bilang, Yehua menikahi Xian. Hanya karena aku ingin menebus istri yang meninggal. Karena keduanya memiliki wajah yang sama. Rencana ini sangat berguna. Hari pernikahan. Xian bertanya tentang mantan istrinya. Yehua mengelak dan tidak menjawab. Ketika dia melompat turun ke Zuxian, di mana kamu? Kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Apakah kamu menikah denganku hanya untuk menggantikannya?